Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mas Iskandar ya Pak bilang, ya mohon maaf karena baru jarang ketemu ya. Nah di sini saya mau melakukan training pembekalan. Jadi saya selaku Viko itu harus menyampaikan apa itu yang namanya super driver skill, super driver service, quarter head, batas kecepatan, overstaying on, dan distraksi. Ya. Ini sudah disusun rapi dari DMS. DMS itu dari Driver Management System. Ya. Itu yang ada di film. Yang isinya ini super driver skill itu SOP saat berkendara. Jadi semua driver itu harus memahami SOP berkendara. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Condition. Nah, unit kita itu sudah CDD. Ada juga yang CDE. Namun kalau untuk CDE nantinya ya harus bisa menyesuaikan antara CDE dan CDE karena di situ beda dari dinamikanya. Terus untuk saat ini kan sudah BBM, sudah penggunaan BBM langsam. Itu pemilihan atau pengisian BBM yang ada di BIMover itu kan ada tercantum SPBU rekanan. SPBU rekanan yang harus Mas Iskandar ingat itu harus PT Sentra Praba Perkasa. Nah ini ya. Dan untuk pengisian BBM di luar solar itu harus menunggu persetujuan dari UPC. Tidak semena-mena Mas Iskandar itu mengisi BBM atas kemauan sendiri ya. Kalau solar ya tidak apa-apa. Tapi kalau di luar solar harus menunggu persetujuan dari UPC. Dan untuk penginputan ya, tol terus biaya penyeberangan harus diinput sebelum closing BIMover. Jadi kalau penginputannya itu sesudah itu tidak bisa karena nanti akan menjadi beban drivernya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan ini harus dipahami dan dilaksanakan setiap harinya untuk driver. Bodi dan ban. Untuk harian, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca. Untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban, dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah ini wiper kan saat ini kalau misal untuk dari bodi dan ban sebelum berangkat itu dilihat, oh ini sudah ada kerusakan, oh ini belum ada kerusakan. Jadi kalau terus untuk ban serep, nah itu lihat ada apa enggak sebelum berangkat. Nah biasanya ban serep ini hilang karena di jalan itu kita tidak tahu, entah itu hilang karena tadinya berangkat itu tidak ada, apakah hilangnya itu karena pas waktu Mas Iskandar di jalan itu dicuri orang ya. Dan untuk aki juga di situ. Terus untuk mingguan dari ban itu ketebalan pengajuan di sistem PLTV itu minimal di ketebalan 2 mili ya. Bisa juga nanti konfirmasi ke OPC ataupun tim dispatch kapan dilakukan pengajuan. Dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, karet wiper karena saat ini sudah musim hujan itu sangat dibutuhkan. Nah, jangan sampai fatal. Nah, karena wiper itu sangat dibutuhkan. Terus untuk air, periksa air radiator itu untuk mingguan. Kita boleh membuka kabin, pastikan menutup kembali. Biasanya yang pas menutup air tutup radiator itu akan terkena tekanan, tutupnya hilang. Itu akan, kalau kehilangan tutup seperti itu akan menjadi beban driver ya. Dan untuk tutup solar juga itu harus ditutup secara pas. Kalau tidak ya harus sebelum diikat Mas. Itu menghindari tutupnya itu tidak melakukan penutupan secara sempurna. Terus untuk mingguan periksa karet wiper, dan untuk bulanan periksa kebocoran atau sambungan-sambungan. Dari huruf L, listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki. Sebelum berangkat ataupun sebelum menghidupkan kendaraan, periksa tawelnya dulu Mas, metalnya itu ya. Nah, itu kalau span otomatis tidak akan menimbulkan percikan api atau foam. Nah, kalau lampu itu diperiksa mulai dari lampu depan, belakang, lighting kanan, lighting kiri, ya demnya itu juga diperiksa. Karena lampu ini sangat berfungsi ketika di jalan.
Namun ketika diketahui lampunya itu tersebut itu putus, tulis KM awal serta plat nomor dan mintakan di tim dispatchernya. Nanti dibutuhkan untuk dicatat. Dan untuk api itu nanti kalau misalnya ada kerusakan segera diajukan di sistem ganti. Dan untuk huruf O, oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Dan untuk level oli mesin, nah ini diingat itu untuk pergantiannya ya, itu di angka 5.000 km. Dan untuk penambahan itu di angka 10.000 km. Jadi mau diingat. Terus untuk kelengkapan, mulai dari rumah ini didasari dari rumah, seragam, ya ini sudah murni ya, meskipun dari mohon maaf dari celana masih belum hitam karena masih kusam. Yang maklum masih baru, nanti usahakan harus pakai celana hitamnya dan sepatu hitam. Terus dompet jangan sampai ketinggalan, yang isinya ada SIM dan KTP. Terus handphone jangan sampai ketinggalan, seragam dan ID card harus dipakai di leher, bukan ditaruh di mobil ya. Dan untuk sampai di sini nanti yang setiap harinya akan di-share driver mana yang akan membawa. Itu akan ada toko yang diblok warna biru, berarti toko tersebut ada titipan seperti materai, nantinya kayak di sini ada materai. Terus kalau misal warnanya hijau itu berarti tokonya 24 jam. Nah, kalau ketika akan membawa 6 atau 5 toko, namun yang diblok warna biru ada 3, berarti ya harus materainya ada 3. Kalau tidak ada itu langsung konfirmasi ke dispatch. Jadi kalau nggak ada tuh nggak ada ketahuan di toko, itu menjadi beban driver nantinya. Jadi harus diketahui sebelum berangkat. Terus untuk telur juga, telur itu harus diketahui pecah sebelum berangkat. Tidak dibenarkan telur tersebut pecah di toko, itu akan menjadi beban driver ya. Terus untuk STNK juga, karena kita dari tim dispatch itu memberikan STNK secara berbarengan. Takutnya kita salah comot punya mobil unit lain, ya nanti akan menjadi resiko di jalan ini mas ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Ini ada pedomannya Mas Januar atau semua Mas Iskandar atau semua seluruh driver. Karena apa? Karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving di jalan. Arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Defensive driving tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi kalau dipahami mas, jadi metode safety itu ada banyak, mulai dari pengecekan balok tadi dan fokus akan berkendara, itu juga metode safety. Menggunakan sabuk pengaman itu juga metode safety, serta berdoa akan keselamatan itu juga metode safety ya. Tujuannya apa ya? Agar tidak menjadi penyebab atau tidak menjadi pemicu dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Lanjut di gambar yang ke-6, contoh potensi kecelakaan. Ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya apa? Pengecekan rem sebelum berangkat. Perpindahan persneling harus dilakukan ketika sudah ada di punggung bukit. Tidak diperbolehkan perpindahan persneling itu dilakukan saat menanjak ataupun menurun ya. Terus ketika turun tidak boleh mematikan mesin karena efeknya nanti akan fatal. Nah, karena menurun itu kita bisa memanfaatkan engine brake ya kalau menurun ya. Dan untuk gambar yang kedua ada ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri, lighting kiri, ternyata dia belok kanan. Untuk metode safety-nya itu apa? Selalu jaga jarak aman. Kita boleh menegur ibu-ibu tersebut, namun pastikan tidak tersinggung dari kita ya. Karena kalau tersinggung akan berakibat fatal.
kan biasanya sering melihat ya, ada seorang pengendara motor dan sopir truk baku hantam di jalan. Itu karena adanya ketersinggungan di situ. Lanjut di gambar yang ketiga ada persimpangan Mas Iskandar bukan dari jalur utama, ada pengendara lain. Metode safety-nya dahulukan jalur utama itu lewat, baru Mas Iskandar dari belakangnya. Namanya bukan pengendara bukan jalur utama, itu pengendara yang memotong jalur ini. Terus ada yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya apa? Selalu jaga jarak aman. Truk bermuatan lebih itu ketika ada di tanjakan itu efek rentan untuk tidak kuat menanjak ya. Jadi jaga jarak aman. Ketika melihat truk itu muatan berat, kita harus jaga jarak sebisa mungkin. Kita bisa menghindar dari truk itu kalau kita tidak kuat ya. Kita boleh mendahului asalkan tidak ada kendaraan yang ada di arah berlawanan ya. Kontrol emosi itu sangat dibutuhkan ketika mendahului ya. Jadi jangan untuk meskipun masih ada ini nuntut jangan digitukan ya. Karena efek kecelakaan itu mengakibatkan fatal ya. Dan kasihan keluarga juga. Terus lanjut di gambar yang ke-5, ada bapak-bapak mau mendahului terus dia mau belok dari double W ya. Ini kan ada gambar ini. Nah, itu metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar. Hindarilah distraksi menggunakan handphone saat berkendara. Kalau kita menggunakan handphone saat berkendara, pastinya akan tidak boleh beraktivitas lagi di area below ya. Nah, itu semata-mata demi keselamatan driver aturan tersebut. Lanjut di gambar yang ke-7. Ini 5 langkah defensif driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami marka. Nah, ini akan selalu saya ingatkan Mas, saya usahakan untuk diingatkan di grup ya, agar kita ingat akan tentang defensive driving ya. Jadi metode safety itu harus dilakukan. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami kendaraan Anda. Jadi pahami dinamika kendaraan. Yang masuk dinamika itu dalam garis besar itu haluan ya. Ada ini mulai dari panjang kendaraan. Contoh dari driver yang tidak paham panjang kendaraan, biasanya dia mundurkan kendaraan diboli tembok man. Terus nabrak yang ada di belakang ya. Terus dari lebar kendaraan, contoh dari driver yang tidak paham lebar kendaraan, dia biasanya nyenggol kanan kiri ketika di parkiran ataupun di suatu keramaian ya. Tinggi kendaraan harus paham. Kalau nggak paham nanti akan nyangkut Mas di portal ataupun di pohon unitnya ya. Dan untuk ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Ini bobot max muatan kendaraan harus diketahui juga. Contoh kayak kemarin masih di bulan awal Februari ini kan terjadi eksiden, terjadi laka bus Lorena ya. Jadi di Baluran di situ. Di situ kan konturnya kan menikung karena dia terlalu kencang sehingga banting setir, nah mengakibatkan bebannya itu menggulingkan kendaraan tersebut. Jadi harus pahamlah kecepatan dan bobotnya ya. Jadi jangan semena-mena kita banting setir, nah efeknya nanti akan fatal. Nomor 7, nomor 6, aerodinamis kendaraan. Jadi aerodinamis. Nomor 7, fungsi panel instrumen. Dashboard itu kan lighting kanan itu bagaimana, lighting kiri bagaimana, dim itu bagaimana, dan jarak suhu roda itu harus dipahami. Dan untuk posisi tangan harus diangkat 3 dan 9 ya. Tidak boleh begini, nah, nanti gimana, jadi harus 3 dan 9 itu. Lanjut di gambar yang ke-9, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Jadi 4 second rule, metode 4T itu harus kita terapkan, jaga jarak aman, 4 second rule ya Mas. Jadi metode 4 detik itu tergantung kecepatan juga, semakin kecepat itu akan semakin jauh. Jadi dihitungnya itu
Ini semakin cepat berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu kendaraan, itu berarti kita menjaga jarak aman. Namun kalau 1, 2, 3, 4 sudah ada di kendaraan, itu belum menjaga jarak aman. Itu dihitung bisa mencontohkan, kalau di kendaraan kan nggak mungkin karena kendaraan itu kan maju, bisa dicontohkan ke tiang listrik ataupun pohon. Nah itu secara teori. Jadi yang terpenting jangan kiting-kitingan aja. Kita harus tidak boleh terbawa suasana saat di jalan ya. Karena kontrol emosi itu sangat dibutuhkan saat berkendara.